Dahulu kala, ada seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia adalah putri dari Raja Sungging Perbangkara. Karena suatu hal, Dayang Sumbi diasingkan dan tinggal sendirian di sebuah pondok di tengah hutan, jauh dari keramaian istana. Kehidupannya sangat sederhana, dan ia menghabiskan waktu dengan menenun kain. Suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun seperti biasa. Ia merasa sangat lelah dan mengantuk. Karena kurang hati-hati, alat tenun yang digunakannya terjatuh ke bawah pondok. Ia merasa terlalu malas untuk turun dan mengambilnya sendiri, karena hari sudah semakin sore. Dalam keputusannya, ia mengeluarkan sebuah janji yang terucap begitu saja dari mulutnya. Siapapun yang dapat mengambilkan alat tenunku yang jatuh, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Namun, jika dia laki-laki, akan kujadikan suami, katanya tanpa berpikir panjang. Tak lama kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Bukan manusia yang datang, melainkan seekor anjing jantan yang sangat besar dan hitam. Anjing itu bernama Tumang. Dengan sigap, Tumang mengambilkan alat tenun yang jatuh dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Karena janji sudah terucap dan disaksikan oleh alam, Dayang Sumbi tidak bisa menariknya kembali. Meskipun aneh dan tidak masuk akal, ia harus menepati janjinya. Akhirnya, Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang, seekor anjing sakti jelmaan dewa yang dikutuk. Setelah menikah dengan Tumang, Dayang Sumbi tetap menjalani hidupnya di hutan. Walaupun suaminya adalah seekor anjing, Dayang Sumbi tahu bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Tumang adalah makhluk yang memiliki kesaktian dan berasal dari dunia yang berbeda. Tak lama setelah pernikahan mereka, Dayang Sumbi mengandung. Ia merasa bahagia sekaligus sedih karena suaminya tidak seperti pria lainnya. Selama masa kehamilan, Tumang selalu menjaga dan menemani Dayang Sumbi dengan penuh kasih sayang. Waktu berlalu, dan akhirnya Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Bayi itu diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan kuat, memiliki sifat pemberani seperti ayahnya yang sakti. Dayang Sumbi sangat mencintai anaknya, tetapi ia merahasiakan identitas asli ayahnya. Ia hanya memberitahu Sangkuriang bahwa Tumang adalah anjing peliharaan setianya. Tumang selalu ada di sisi Sangkuriang, menjaganya kemanapun ia pergi, seolah-olah memang ayahnya yang sesungguhnya. Sangkuriang tidak pernah tahu bahwa anjing hitam yang selalu menemaninya berburu di hutan itu adalah ayah kandungnya sendiri. Dayang Sumbi berharap Sangkuriang akan hidup bahagia tanpa mengetahui rahasia besar tersebut, sebuah rahasia yang ia yakini akan menyakitinya. Sangkuriang tumbuh besar menjadi seorang pemuda yang tangkas dan pandai memanah. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menjelajahi hutan. Keterampilannya dalam berburu sangat hebat, dan ia hampir tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Setiap kali Sangkuriang pergi berburu, ia selalu ditemani oleh Tumang. Tumang bukan hanya anjing peliharaan, tetapi juga sahabat terbaik Sangkuriang. Tumang seolah mengerti setiap keinginan dan langkah Sangkuriang, dan selalu membantunya dalam menemukan buruan. Dayang Sumbi mengizinkan Sangkuriang berburu, tetapi ia selalu berpesan agar Sangkuriang memperlakukan Tumang dengan baik. Ia sangat khawatir jika Sangkuriang sampai menyakiti Tumang, yang merupakan suaminya sendiri. Pesan itu selalu diulanginya setiap Sangkuriang hendak memasuki hutan. Meskipun begitu, Sangkuriang seringkali merasa kesal dengan Tumang. Ada kalanya, Tumang seolah tidak mau menuruti perintahnya. Jika Sangkuriang menyuruhnya mengejar buruan tertentu, Tumang malah berdiam diri atau menolak pergi. Sangkuriang tidak tahu bahwa Tumang memiliki alasan tersendiri. Sebagai jelmaan dewa dan ayah, Tumang hanya mau membantu Sangkuriang untuk berburu hewan tertentu, bukan sembarang hewan yang dianggapnya tidak perlu diburu. Hal ini sering menimbulkan ketegangan di antara keduanya. Suatu pagi, Dayang Sumbi ingin mengadakan sebuah pesta kecil. Ia membutuhkan daging segar untuk bahan masakan istimewa yang akan ia buat. Ia memanggil Sangkuriang dan memintanya pergi berburu ke dalam hutan yang sangat lebat. "Anakku, pergilah berburu ke hutan. Ibu ingin kamu membawa pulang seekor kijang," pinta Dayang Sumbi dengan lembut. Ia ingin memastikan bahwa putranya bisa mendapatkan buruan terbaik untuk acara mereka.
Sang Kuryang yang memang suka berburu langsung menyambut permintaan ibunya dengan gembira. Ia segera mengambil panah dan busurnya. Seperti biasa, Tumang sudah siap di sampingnya, menunggu untuk menemani majikannya yang ia cintai. Namun, di dalam hati Dayang Sumbi ada rasa cemas yang tak bisa ia hilangkan. Ia tahu bahwa mencari Kijang bukanlah hal yang mudah. Kijang adalah hewan yang cerdik dan sangat lincah, sehingga sulit untuk ditangkap. Meskipun cemas, Dayang Sumbi percaya pada kemampuan Sang Kuryang dan kesaktian Tumang. Ia berharap kedua makhluk kesayangannya itu bisa bekerja sama dengan baik, sehingga Sang Kuryang dapat membawa pulang Kijang sesuai dengan permintaannya. Sang Kuryang dan Tumang pun memasuki hutan. Mereka berjalan sangat jauh, melewati semak belukar dan pepohonan besar. Sang Kuryang sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi Kijang yang dicari tidak juga menampakkan diri. Hari semakin siang, dan matahari mulai meninggi. Rasa lelah dan haus mulai menghinggapi Sang Kuryang. Ia sudah mencari di tempat-tempat biasa, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Kijang. Ia mulai merasa putus asa dan kesal. Tumang, cepat cari Kijang. Kita harus segera pulang membawa buruan untuk ibu, perintah Sang Kuryang. Namun, Tumang hanya duduk diam, menatap Sang Kuryang dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia seolah menolak mengikuti perintah itu. Kekesalan Sang Kuryang semakin memuncak. Ia menganggap Tumang sudah tidak setia lagi. Padahal, Tumang tahu bahwa di daerah itu tidak ada Kijang, dan ia tidak ingin Sang Kuryang berburu sia-sia. Tapi Sang Kuryang tidak memahaminya. Dalam kemarahannya, Sang Kuryang mulai mengucapkan kata-kata kasar kepada anjing setianya itu. Ia merasa bahwa kegagalannya hari ini adalah karena Tumang yang tidak mau membantunya dengan sungguh-sungguh. Hatinya dipenuhi amarah yang membara. Sang Kuryang mencoba lagi untuk mencari Kijang. Ia berjalan lebih jauh lagi, berharap keberuntungan berpihak padanya. Namun, setelah berjam-jam mencari, hasilnya tetap nihil. Hanya ada kelelahan dan kekecewaan yang ia dapatkan. Ia kembali ke tempat Tumang berada. Melihat anjing itu masih duduk tenang, amarah Sang Kuryang meledak tak tertahankan. Ia merasa dipermainkan oleh hewan yang selama ini ia anggap sebagai sahabat. Kekesalan itu mengubah pikirannya menjadi gelap. Tumang, jika kamu tidak mau mencari Kijang, kamu saja yang akan kujadikan buruan, ancam Sang Kuryang. Kata-kata itu diucapkannya tanpa benar-benar berniat melakukannya, hanya sebagai luapan emosi sesaat. Namun, entah bagaimana, ancaman itu berubah menjadi kenyataan. Karena gelap mata, Sang Kuryang mengambil tombaknya dan mengarahkannya ke arah Tumang. Tumang hanya pasrah, ia tahu ini adalah takdirnya. Tubuh Tumang roboh seketika. Sang Kuryang terdiam, terkejut melihat perbuatannya sendiri. Ia baru menyadari betapa buruknya perbuatan yang baru saja ia lakukan. Namun, semua sudah terlambat, Tumang telah tiada. Meskipun terkejut dan menyesali perbuatannya, Sang Kuryang tidak bisa membiarkan Dayang Sumbi tahu apa yang terjadi. Ia tahu ibunya akan sangat marah dan sedih. Rasa takut mengalahkan penyesalannya. Sang Kuryang kemudian memotong hati Tumang. Ia berpikir, jika ia membawa hati ini, ibunya akan mengira ia berhasil mendapatkan buruan yang diminta. Ia memutuskan untuk berpura-pura bahwa hati itu adalah hati Kijang. Ia menyembunyikan jasad Tumang di semak-semak yang dalam, lalu kembali ke rumah dengan langkah gontai. Di rumah, Dayang Sumbi sudah menunggu dengan tidak sabar. Raut wajahnya menunjukkan harapan besar untuk segera memasak hidangan istimewa. "Ibu, aku berhasil mendapatkan buruan," kata Sang Kuryang sambil menyerahkan hati anjing yang ia bawa. Ia mencoba tersenyum, menyembunyikan rasa bersalah yang menusuk-nusuk di hatinya. Dayang Sumbi merasa sangat senang. Ia langsung mengambil hati itu dan mulai memasaknya. Ia tidak sedikit pun menaruh curiga pada anaknya. Ia percaya bahwa anaknya adalah pemburu yang hebat dan jujur. Dayang Sumbi menyajikan masakan dari hati yang dibawa Sang Kuryang. Ia mencicipinya dan merasa ada yang aneh dengan rasa daging itu. Rasanya tidak seperti daging Kijang yang biasa ia santap. Karena penasaran, Dayang Sumbi bertanya kepada Sang Kuryang tentang Tumang. "Di mana Tumang? Mengapa dia tidak ikut pulang bersamamu?"
Tanyanya sambil menyuapkan sesendot makanan ke mulutnya. Sang Kuryang berusaha tenang, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Akhirnya, ia pun mengaku, menceritakan semua yang terjadi di hutan. Ia mengakui bahwa hati yang dimasak itu adalah hati Tumang, dan ia telah membunuh ayahnya sendiri. Mendengar pengakuan itu, Dayang Sumbi sangat terkejut dan murka. Ia menjerit histeris, tidak percaya bahwa anaknya bisa melakukan perbuatan sekejam itu. Rahasia yang selama ini ia simpan kini berubah menjadi bencana. Dalam kemarahannya yang tak terkendali, Dayang Sumbi mengambil sendok nasi dan memukul kepala Sang Kuryang. Bekas pukulan itu meninggalkan bekas luka yang cukup dalam di dahi Sang Kuryang. Ia mengusir anaknya dari rumah, menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Sang Kuryang merasa sangat sedih dan terluka. Bukan hanya karena pukulan di kepalanya, tetapi juga karena penolakan dan amarah ibunya. Ia tidak menyangka bahwa ibunya akan marah sampai mengusirnya dari rumah. Dengan hati yang hancur, Sang Kuryang meninggalkan pondok kecilnya. Ia berjalan tanpa tujuan, memasuki hutan yang lebih dalam lagi. Ia memutuskan untuk mengembara, pergi sejauh mungkin dari tempat yang menyimpan kenangan buruk itu. Dalam pengembaraannya, Sang Kuryang bertemu dengan banyak guru. Ia belajar berbagai macam ilmu kesaktian, bela diri, dan kemampuan lainnya. Karena kecerdasannya, ia cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan kepadanya. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang sangat perkasa dan memiliki ilmu tinggi. Bekas luka di dahinya menjadi satu-satunya pengingat akan masa lalu dan ibunya. Namun, ia tidak pernah berhenti berjalan, terus mencari jati diri di dunia yang luas. Ia tidak pernah tahu siapa Dayang Sumbi sebenarnya, selain ibunya yang dulu mengusirnya. Selama bertahun-tahun, Sang Kuryang berkelana dari satu tempat ke tempat lain, hingga akhirnya ia kembali tanpa ia sadari ke tanah kelahirannya. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang akhirnya kembali ke tanah Sunda, tempat ia dilahirkan. Ia sudah menjadi seorang pemuda dewasa yang gagah dan tampan. Tidak ada yang bisa mengenalinya, karena ia pergi saat masih anak-anak. Di tengah perjalanannya, ia tiba di sebuah desa yang indah. Di sana, ia melihat seorang wanita yang luar biasa cantik. Wanita itu tampak awet muda, seolah-olah waktu tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibu kandungnya. Berkat kesaktian dan anugerah dewa, Dayang Sumbi memang dianugerahi keindahan abadi. Ia tetap cantik jelita seperti saat ia pertama kali bertemu Tumang. Sang Kuryang tidak tahu bahwa wanita cantik itu adalah ibunya. Ia hanya melihat seorang wanita yang begitu mempesona dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia mendekati Dayang Sumbi dan mengajaknya berbicara. Dayang Sumbi juga tidak mengenali Sang Kuryang sebagai anaknya. Ia hanya melihat seorang pemuda yang perkasa dan menawan. Ia merasa senang dan nyaman berbicara dengan pemuda asing itu, meskipun ada perasaan aneh di hatinya. Sang Kuryang dan Dayang Sumbi menghabiskan banyak waktu bersama. Mereka sering berbincang di tepi sungai atau di bawah pohon rindang. Perasaan cinta mulai tumbuh di hati Sang Kuryang, dan Dayang Sumbi juga merasakan hal yang sama. Sang Kuryang memberanikan diri untuk melamar Dayang Sumbi. "Maukah kau menjadi istriku?" tanyanya dengan sungguh-sungguh. Ia merasa Dayang Sumbi adalah wanita yang selama ini ia cari dan impikan. Dayang Sumbi merasa bimbang. Ia memang mencintai Sang Kuryang, tetapi ia merasa pemuda ini terlalu sempurna untuknya. Ia juga merasa tidak pantas karena usia mereka yang sangat jauh, meskipun ia tampak muda. Namun, ia tidak bisa menolak cinta yang tulus dari pemuda itu. Ia pun menerima pinangan Sang Kuryang. Mereka berdua sangat gembira, merencanakan pernikahan mereka tanpa mengetahui adanya rahasia kelam yang menyelimuti hubungan mereka. Mereka pun berjanji untuk menikah dalam waktu dekat. Sang Kuryang berjanji akan memberikan Dayang Sumbi kehidupan yang bahagia dan nyaman. Ia ingin segera membawa Dayang Sumbi pergi dari pondoknya yang sederhana. Suatu hari, saat Dayang Sumbi sedang menyisir rambut Sang Kuryang, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di dahi Sang Kuryang, terlihat bekas luka yang samar-samar, tetapi cukup dikenali.
Bekas luka itu persis seperti bekas luka yang ia sebabkan bertahun-tahun lalu, saat ia memukul kepala anaknya, Sang Kuryang. Jantungnya berdebar kencang, dan tangannya gemetar. Ia mulai menghubungkan semua kejadian. Dayang Sumbi memperhatikan wajah Sang Kuryang dengan seksama. Meskipun sudah dewasa, ada kemiripan wajah yang tidak bisa ia bantah. Ia akhirnya yakin, pemuda yang ia cintai ini adalah anaknya sendiri. Kamu Sang Kuryang, anakku?" tanya Dayang Sumbi dengan suara lirih, penuh ketakutan. Ia tidak menyangka bahwa nasib akan mempertemukannya kembali dengan anaknya dalam situasi yang begitu rumit dan terlarang. Sang Kuryang terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak tahu mengapa wanita yang dicintainya tiba-tiba menyebut nama ibunya. Ia pun menceritakan kisah masa lalunya dan bekas luka yang didapatnya dari amarah ibunya. Kenyataan pahit itu membuat Dayang Sumbi sangat sedih. Ia tidak mungkin menikah dengan anak kandungnya sendiri. Itu adalah perbuatan terlarang dan tidak pantas di mata dewa maupun manusia. Ia harus membatalkan pernikahan itu, tetapi ia tahu Sang Kuryang adalah pemuda yang keras kepala dan sakti. Jika ia menolak mentah-mentah, Sang Kuryang pasti akan marah dan bisa saja berbuat nekat. Dayang Sumbi berpikir keras. Ia harus mengajukan syarat yang sangat berat dan mustahil, sehingga Sang Kuryang pasti gagal memenuhinya. Dengan begitu, Sang Kuryang akan mundur dengan sendirinya tanpa menimbulkan pertengkaran. Akhirnya, Dayang Sumbi berkata, "Aku mau menikahimu, Sang Kuryang, tetapi kamu harus memenuhi 2 syarat dariku." Sang Kuryang, yang yakin akan kesaktiannya, langsung setuju tanpa ragu. "Sebutkan syaratnya, Dayang Sumbi." "Apapun itu, akan kulakukan untukmu," jawab Sang Kuryang dengan penuh semangat. Ia tidak tahu bahwa syarat yang akan diajukan ibunya adalah ujian yang akan mengubah takdirnya. Dayang Sumbi menarik napas panjang. Ia menjelaskan syarat yang harus dipenuhi Sang Kuryang. Syarat ini harus selesai sebelum ayam jantan berkokok. Tanda fajar telah tiba, yaitu hanya dalam waktu 1 malam saja. Syarat pertama, kamu harus membuatkan sebuah telaga atau danau yang sangat besar di tengah hutan ini, kata Dayang Sumbi, menunjuk ke arah lembah di dekat sana. Telaga itu harus mampu menenggelamkan seluruh desa. Syarat kedua, di tengah telaga itu, kamu harus membuat sebuah perahu yang sangat besar dan kokoh. Perahu itu harus selesai dibuat sebelum matahari terbit, lanjut Dayang Sumbi. Sang Kuryang terdiam sejenak. Syarat itu memang sangat berat dan mustahil bagi manusia biasa. Membuat telaga besar dan perahu dalam 1 malam adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga ribuan orang selama berbulan-bulan. Namun, ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan Dayang Sumbi, wanita yang sangat dicintainya. Dengan sombong, ia tersenyum. "Syarat yang mudah. Akan kulaksanakan malam ini juga. Tunggulah aku di pagi hari," jawab Sang Kuryang. Saat malam tiba, Sang Kuryang segera memulai pekerjaannya. Dengan kesaktian yang ia miliki, ia memanggil para jin dan makhluk halus dari segala penjuru. Ia memerintahkan mereka untuk membantunya menyelesaikan tugas berat itu. Para jin bekerja sangat cepat. Mereka mengeruk tanah untuk membuat telaga besar. Bunyi gemuruh dari aktivitas mereka terdengar ke seluruh penjuru hutan. Dayang Sumbi dari pondoknya bisa mendengar suara-suara itu dan merasa cemas. Sang Kuryang sendiri bekerja membuat perahu. Dengan ilmu gaibnya, ia menebang pohon besar dan merangkai kayunya menjadi perahu. Tangannya bergerak cepat, dan dalam sekejap, kerangka perahu sudah mulai terbentuk. Telaga buatan itu terisi air dengan cepat. Para jin membendung sungai kecil di dekatnya, dan air pun mengalir deras. Dayang Sumbi melihat dari jauh, dan ia panik. Pekerjaan Sang Kuryang ternyata jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Jika pekerjaan ini selesai tepat waktu, Dayang Sumbi harus menepati janjinya dan menikah dengan anak kandungnya sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi. Ia harus mencari cara untuk menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang. Melihat telaga hampir penuh dan perahu sudah hampir jadi, Dayang Sumbi semakin panik. Tengah malam telah berlalu, dan waktu tersisa tinggal sedikit lagi sebelum fajar menyingsing. Ia harus bertindak cepat. Dayang Sumbi mengumpulkan semua kain sutra miliknya.
Ia kemudian naik ke bukit di sebelah timur pondoknya. Di sana, ia mulai menyalakan api yang sangat besar, membuat langit di timur terlihat kemerahan. Tak hanya itu, ia juga memerintahkan para dayang dan penduduk desa di sekitar hutan untuk menumbuk padi di lesung. Bunyi lesung yang ramai dan bertalu-talu itu biasa terdengar saat pagi hari. Ia berharap suara lesung dan cahaya kemerahan di timur itu akan menipu para jin dan sangkuriang. Mereka akan mengira bahwa fajar sudah tiba, sehingga mereka harus menghentikan pekerjaan mereka. Rencana Dayang Sumbi berhasil. Cahaya kemerahan itu membuat suasana menjadi terang seperti pagi. Ayam-ayam jantan yang mendengar suara lesung dan melihat cahaya itu pun terkecoh. Mereka mulai berkokok bersahutan. Para jin dan makhluk halus yang membantu sangkuriang seketika terkejut. Mereka mengira fajar sudah benar-benar datang, karena sudah ada kokok ayam dan cahaya di timur. Mereka takut pada matahari dan segera menghilang, meninggalkan pekerjaan mereka. Sangkuriang yang sedang memasang papan terakhir pada perahu juga terhenti. Ia melihat ke timur dan mendengar suara kokok ayam. Ia merasa sangat kesal karena pekerjaan besarnya gagal, hanya tinggal sedikit lagi. Ia menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia tahu ini pasti perbuatan Dayang Sumbi yang ingin menggagalkan usahanya. Kemarahan sangkuriang yang luar biasa meledak tak terkendali, jauh lebih hebat daripada saat ia membunuh Tumang. Sangkuriang berlari menuju Dayang Sumbi. Ia berteriak dan memaki-maki wanita yang ia cintai sekaligus ia benci saat itu. Ia merasa telah dipermainkan dan direndahkan harga dirinya. Dayang Sumbi, kamu telah menipuku. Kamu membuatku gagal, teriak sangkuriang dengan suara menggelegah. Ia meluapkan semua amarahnya pada ibu kandungnya itu. Karena amarah yang sudah diubun-ubun, sangkuriang melampiaskan kekesalannya pada perahu yang belum selesai. Ia melihat perahu besar itu sebagai simbol kegagalannya dan tipu muslihat Dayang Sumbi. Dengan sekuat tenaga dan kesaktian yang ia miliki, sangkuriang menendang perahu itu. Perahu itu terlempar sangat jauh, melayang di udara. Tendangannya begitu keras sehingga perahu itu jatuh dalam posisi terbalik. Perahu yang terbalik itu jatuh tepat di tempatnya sekarang. Semakin lama, perahu itu berubah wujud. Ia membatu dan semakin membesar, membentuk sebuah bukit yang sangat besar, dengan bagian bawahnya menghadap ke atas. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Nama Tangkuban Perahu sendiri berarti perahu yang terbalik. Gunung itu menjadi saksi bisu kemarahan dan kegagalan sangkuriang. Dayang Sumbi melihat kejadian itu dengan ketakutan. Ia menyadari betapa hebat kesaktian sangkuriang, anaknya sendiri. Ia pun melarikan diri, takut akan murka sangkuriang yang tidak terbayangkan. Dayang Sumbi berlari menjauhi sangkuriang. Sangkuriang yang masih dipenuhi amarah terus mengejarnya. Ia tidak peduli lagi bahwa wanita itu adalah ibunya. Yang ia inginkan hanyalah membalas dendam atas tipuan itu. Sangkuriang mengejar Dayang Sumbi hingga ke timur. Di tempat yang kini dikenal sebagai Ciremai, Dayang Sumbi menghilang, berubah menjadi bunga jaksi atau apapun agar Sangkuriang tidak bisa menemukannya. Sangkuriang tidak menemukan Dayang Sumbi, ia hanya menemukan bekas tempat bersembunyi. Dalam kekecewaannya, ia kembali lagi ke tempat pembuatan telaga yang kini sudah menjadi danau luas. Dayang Sumbi tidak hanya berhasil menggagalkan pernikahan terlarang, tetapi ia juga menyebabkan terbentuknya 2 gunung dan 1 danau. Semua ini adalah akibat dari janji yang terucap dan kesalahan fatal di masa lalu. Kisah Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Perahu menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Ia menjadi pengingat bahwa tipuan tidak selalu berakhir baik, dan cinta terlarang akan selalu mendatangkan malapetaka. Danau yang dibuat oleh Sangkuriang dan para jin dikenal sebagai Danau Bandung Purba, yang kini menyusut menjadi dataran tinggi Bandung. Sementara perahu yang ditendangnya menjadi gunung yang sangat terkenal hingga kini. Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat memiliki bentuk unik, seperti perahu besar yang terbalik. Kisah di baliknya tentang seorang anak yang ingin menikahi ibunya sendiri, mengajarkan kita tentang larangan dalam hubungan keluarga.
Para penduduk di sekitar Bandung percaya bahwa gunung ini adalah bukti nyata kesaktian masa lalu dan kekuatan cinta yang berubah menjadi amarah. Mereka juga percaya, jika kita mendaki gunung itu, kita dapat merasakan suasana mistis dari legenda tersebut. Kisah Sangkuriang adalah cerita abadi tentang takdir, penyesalan, dan usaha melawan hal yang mustahil. Ia menunjukkan bahwa tidak semua keinginan bisa terwujud, terutama jika keinginan itu melanggar norma dan hukum alam. Meskipun sederhana, legenda ini kaya akan nilai moral dan budaya. Ia terus hidup di hati masyarakat Sunda, mengingatkan kita akan sejarah geologis dan mitologis dari tanah tempat mereka berpijak.